Halo teman-teman, kenalin namaku Lutfi Mubarok. Kesempatan kali ini aku mau ngajak ngobrol Mas Aditya Herwin. Beliau adalah founder dari Gerakan Aku Petani Indonesia yang sudah berusia 4 tahun untuk meregenerasi petani dan juga meningkatkan kualitas para petani. Mas Aditya Herwin adalah alumni Fakultas Pertanian UGM. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEMKM UGM tahun 2014. Jadi kita udah tahu bahwa beliau punya banyak pengalaman di dunia aktivisme, social movement, dan juga bidang pertanian. Oke, habis ini aku buka room di Zoom ngobrol-ngobrol sama Mas Adit. Di tengah pandemi ini, Indonesia sudah bisa dikatakan mengalami krisis pangan apa belum, Mas? Terima kasih, Vi. Pertanyaannya, bagaimana sih kondisi saat ini ya, kondisi pangan kalau bisa kita bilang ya, kondisi pangan saat ini di tengah pandemi COVID-19, saya rasa memang ada potensi ke arah situ, Vi. Sekitar 2 minggu lalu saya sempat tulis di beberapa media massa juga dan media online. Di sana saya katakan saat ini pemerintah telah melakukan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang positif ya, artinya tujuannya menekan yang namanya penyebaran virus COVID-19. Kemudian policy lain juga bertujuan untuk memutus rantai COVID-19 ini di masyarakat. Nah, tetapi saya tidak menyoroti dari sisi kesehatan, tidak menyoroti dari sisi proses penularan dan lain sebagainya, karena saya rasa banyak sekali ahli-ahli kesehatan yang lebih relevan ya untuk mengatakan hal itu. Tapi yang saya sebutkan pada saat itu dalam tulisan saya adalah hati-hati Indonesia bahwa di tengah pandemi saat ini yang paling cukup diperhatikan itu adalah ketersediaan pangannya. Itu mungkin sekitar 2-3 minggu lalu saya coba warning ke teman-teman, ke pemerintah. Saya juga diskusi banyak sama teman-teman media dan biro persnya Kementerian Pertanian RI, karena kalau kita lihat sebelum saya menulis itu, saya melakukan mini research lah ya, riset kecil-kecilan, sama saya mencoba mengkontak teman-teman petani di berbagai daerah, Vi. Saya telepon teman saya penggiat petani sayur di lereng Gunung Merbabu, saya telepon teman saya penggiat petani buah di Tangerang, dan lain-lain di wilayah lain di Jawa Barat juga saya coba telepon. Semua mengalami hal yang sama, Vi. Artinya ada waktu itu ada fenomena yang cukup menarik bagi saya, yaitu ketika media atau mohon maaf pemerintah menyebutkan bahwa kondisi pangan aman, tetapi kondisi di petani mengalami kesulitan marketingnya. Nah, contoh teman saya yang di lereng Gunung Merbabu tadi, Vi, yang biasanya mungkin menjual wortel 12.000 per kilo, ya, itu hanya dibeli kurang lebih setengahnya harganya, mungkin sekitar 6.000 per kilonya. Nah, artinya ini ada yang saya waktu itu melihat ada yang nggak beres ini, Vi, antara pemberitaan dengan realita di lapangan. Nah, menurut saya hal ini mungkin saja terjadi karena langkah preventif untuk membatasi aktivitas itu bukan hanya terjadi di perkotaan. Nah, saya yakin teman-teman di desa, karena lumbungnya pertanian atau aktivitas pertanian ini kan mayoritas memang adanya di desa ya, bukan di kota ya. Dan saya yakin di desa pun juga sudah mengurangi intensitasnya kegiatannya di luar rumah. Nah, termasuk juga kegiatan pertanian. Nah, ini mungkin opini ya dan asumsi ya, ya. Cuman perlu kita cross check kembali kebenarannya, kira-kira petani ini masih melakukan kegiatan bertani atau tidak seperti biasanya, ataukah berubah ini. Kalau dalam tulisan saya saat itu, hati-hati, pemerintah hati-hati saya bilang, karena harga di pasar tidak baik.
artinya harga komoditi di pasaran itu anjlok. Apa akibatnya? Petani akan malas melakukan kegiatan budidaya. Yang berefek apa? Yang berefek adalah petani enggan untuk melakukan kegiatan budidaya. Kalau petani enggan melakukan kegiatan budidaya, lalu pasokan pangan kita munculnya dari mana? Berasalnya dari mana? Tidak ada, gitu kan. Nah, maka dari itu muaranya nanti adalah ini yang saat ini sedang rame nih 2-3 hari terakhir ya, 2-3 hari terakhir beberapa perusahaan milik negara diminta oleh Presiden Jokowi untuk melakukan menanam beras kalau tidak salah ya, melakukan penanaman beras. Ya, ada info juga, kita harus cross check nih kebenaran data dan informasinya, bahwa telah terjadi defisit di berbagai komoditi seperti beras lah ya, beras dan lain sebagainya. Nah, bagi kami yang ada di luar pemerintahan, mungkin mohon maaf maksudnya di luar ring satu pemerintahan ya, karena yang tahu persis pasti teman-teman di Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, yang harus menyatakan kepada masyarakat data yang sebenar-benarnya, Vi. Kalau kamu perhatiin ya di media beberapa hari terakhir, Kementerian Pertanian selalu mengatakan tenang, beras Indonesia sampai akhir tahun aman. Pernah ya baca itu ya, dan ya. Pak Menteri pernah berstatement, masyarakat Indonesia tenang, Maret kita panen, April ini adalah puncak panen. Yang diperkirakan di puncak panen ini Indonesia akan mampu menyediakan pasokan berasnya sampai akhir tahun. Tenang, aman gitu. Tidak lama dari Pak Menteri berstatement, Pak Jokowi berstatement ya. Rekan-rekan di badan usaha milik negara untuk melakukan penanaman beras. Nah, ini kan sesuatu statement yang nggak linear ya. Artinya yang satu mengatakan surplus, yang satu mengatakan ada potensi defisit. Nah, ini yang mungkin akan kita cari tahu bersama nanti setelah diskusi ini ya. Dan bagi saya belum bisa mengatakan Indonesia mengalami defisit atau enggak, tapi asumsi saya kalau harganya tidak baik dan kemudian market tidak mau membeli, ada potensi keengganan petani untuk tidak menanam, dan hal itu berakibat sangat buruk. Kondisi pangan di Indonesia mungkin akan terseok-seok. Itu asumsi saya ya. Dan kedua, kabar yang kurang menariknya lagi, tentu ini kita bukan mencari hal-hal yang buruk ya, cuman ini kita akan mencari solusi ya dari persoalan-persoalan ini. Yang kedua adalah setiap negara, ini pandemi COVID-19 kan bukan hanya terjadi di Indonesia nih, hampir di seluruh penjuru negeri mengalami COVID-19, dan ketika semua mengalami pandemi seperti ini, negaranya pun perlu sekali ya namanya ketersediaan bahan pangan buat negaranya masing-masing ya, yang selama ini mungkin kita beberapa komoditi yang memang kita impor dari China, misalnya bawang putih, bawang bombay, itu kan hampir mayoritas yang ada di Indonesia ini kan produk impor ya. Nah, tentu mereka akan mengamankan negaranya dulu, dan mereka akan mengurangi yang namanya ekspor komoditi-komoditi itu ke beberapa negara termasuk Indonesia. Jadi ya bagi saya memang ada asumsi dan potensi ke arah situ sih. Berarti memang di dalam negeri pun perlu perbaikan dalam upaya meningkatkan daya produksi ya Mas ya, dan yang lebih merata. Iya, betul. Kira-kira kenapa ya Mas, semisal kayak di pemerintahan dari Menteri Pertanian beberapa waktu yang lalu mengungkapkan surplus, terus dari Bapak Presiden melalui Erlangga Hartarto diungkapkan bahwa beliau sudah mengimbau BUMN untuk membuka sawah baru di Kalimantan. Itu ada apa sih sebenarnya kok bisa miskoordinasi di pusat kayak gitu? Itu yang mungkin itu yang kita sulit untuk menjelaskan ya, karena kan kita nggak berada di lingkaran itu ya. Artinya mungkin
Ini lagi-lagi asumsi kita, mungkin koordinasi yang dilakukan belum mencapai ke titik itu ya. Oke. Mungkin sebelum berstatement belum ada koordinasi di apa namanya, Kemenko ya, Kemenko Iya. Perekonomian, yang ada Kementerian Perdagangan di bawahnya, kemudian ada Kementerian Pertanian juga. Nah mungkin belum ada sinkronize dari masing-masing ini kementerian. Kira-kira gimana ya Mas? Kan setelah terjadi beberapa dalam semenjak pandemi hadir ini, ada sudah saya baca beberapa hari yang lalu itu data yang menyebutkan sudah ada 2,8 juta buruh di PHK, terus ada begitu banyak aktivitas atau pekerjaan yang terganggu, akhirnya orang-orang merasa kesulitan. Bahkan ketika saya kan juga tergabung di relawan Solidaritas Pangan Jogja, Mas. Nah, Ya, awal-awal itu yang di jalanan yang masih kami temui untuk kemudian kami distribusi nasi bungkus atau paket sembako itu hanya beberapa kalangan profesi, semisal kayak bapak-bapak ibu pemulung, terus tukang becak, dan mereka memang mengeluhkan pendapatan mereka yang sepi kayak gitu. betul, betul. Akhirnya mereka kesulitan juga dalam hal pangan, dan semakin kesini, apalagi memasuki bulan Ramadan ini, Mas, di jalanan itu semakin ramai, semakin banyak orang yang mengeluh terhadap tentang ketahanan pangan mereka. Semakin banyak orang yang kesulitan. Mereka mengaku mempunyai rumah, mempunyai pekerjaan sebelumnya, akan tetapi karena ada yang di PHK, ada yang sudah tidak bisa masuk kerja lagi, ada yang tidak bisa buka warung lagi, akhirnya mereka terpaksa menunggu di pinggir jalan untuk mendapatkan bantuan pangan dari para donatur yang Ya, melalui para relawan tersebut. Nah, sejauh ini kan gerakan masyarakat semacam itu sudah ada di ya, berbagai daerah. 1 minggu yang lalu mungkin saya mengumpulkan beberapa poster gerakan solidaritas semacam yang dengan judulnya biasanya Rakyat Bantu Rakyat. Nah, itu ya, sudah ya. ada kurang lebih 48 gerakan di berbagai daerah. Mungkin sekarang semakin bertambah. Ya. Tetapi yang menjadi tantangan teman-teman di gerakan itu karena mereka bergantung pada donasi yang masuk. Oke, Nah, oke. artinya kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhir, dampak Betul. ancaman krisis pangan ini sampai kapan kita belum tahu. Ketika nanti donasi yang masuk dari para donatur itu berhenti, itu kan berarti juga ancaman bagi solidaritas tersebut. Artinya Oke. nanti teman-teman tidak bisa meneruskan untuk kembali berbagi pangan. Nah, dibutuhkan upaya-upaya yang strateginya lebih matang kayak gitu. Itu kira-kira apa ya, Mas? Kan Mas Adit juga mempunyai latar belakang di dunia aktivisme tersebut. Ya, ya. Terima kasih, Vi, pertanyaannya ya. Yang pertama kita harus apresiasi ya bahwa pandemi COVID-19 ini akhirnya memunculkan banyak ini ya gerakan-gerakan gotong Iya, royong ya. Nah, betul, Mas. itu harus kita apresiasi yang mungkin biasanya hanya segelintir orang ya yang Ya, melakukan social movement ya. ya, Ini kalau kita perhatikan, nah sederhana aja. Saya ngelihat di following Instagram saya ya, atau di jaring sosial media lainnya ya. Semua lini bergerak, Vi. Saya lihat dosen-dosen di ya, UGM membuat sebuah gerakan ya ya, tentang kedaulatan pangan dan kemudian menyalurkan pangan yang dimotori oleh beberapa dosen dari Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Pertanian. Saya juga mengapresiasi di beberapa wilayah seperti Medan, ada Medan Rangers, kemudian di Surabaya, Lutfi dan teman-teman juga melakukan itu. Kami di Aku Petani Indonesia juga melakukan Aku Petani bersama UMKM yang mana semua background-nya saya rasa sama ya.
kita semua saat ini mengalami keterbatasan gerak, keterbatasan aktivitas. Pekerjaan kita bisa dibilang oke ya, mungkin kalau yang seperti PNS, BUMN, TNI, Polri itu tidak ada masalah ya, Vi ya. Kita tetap dapat gaji bulanan dan kehidupan juga masih bisa tercukupi. Cuman coba kita perhatikan teman-teman UMKM, teman-teman swasta, pekerja kreatif, dan lain sebagainya. Tidak bisa kita pungkiri, ini masa-masanya sulit kita mendapatkan penghasilan ya, untuk kehidupan lah, utamanya untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita mengalami kesulitan itu. Banyak rekan-rekan UMKM yang mengeluh, yang biasanya dapat orderan berapa puluh, berapa belas, saat ini mungkin hanya 1-2 order saja gitu ya. Nah, lalu bagaimana sih upayanya? Kemudian masuk juga nanti pertanyaan dari Lutfi, kalau nggak ada donatur, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Karena itu udah gerakan berapa? Gerakan sistematis seperti apa yang harus kita lakukan? Karena banyak juga gerakan-gerakan ini yang memang muncul dari notabene rekan-rekan mahasiswa ya, yang memang belum punya income tetap bulanan ya, tetapi punya semangat yang di atas rata-rata. Karena saya yakin lah, kita dulu pernah merasakan melewati fase itu ya, lagi semangat sekali nih yang untuk saling membantu dan solidaritas itu harus terjaga. Tapi memang kendalanya ketika mahasiswa itu adalah biaya, punya semangat, punya waktu, tapi nggak punya biaya. Beda ya sama kita, sama rekan-rekan yang mungkin sudah pasca kampus, punya uang, nggak punya waktu, tenaganya sedikit karena sudah ada pekerjaan yang lain ya. Nah, mungkin saya rasa konsep sederhananya saling support aja ya, saling support. Kalau mungkin bahasa kita saling support antar junior dan senior ya. Junior yang bergerak secara teknis, yang punya waktu banyak, yang punya tenaga yang lebih banyak, senior bisa bantu secara finansial. Itu yang pertama, Fik. Nah, lalu yang kedua, kita coba membuat sekreatif mungkin, kita mutar otak sekreatif mungkin ya untuk mendapatkan donatur ini. Yang mungkin selama ini hanya mengandalkan donatur mentransfer ke rekening gerakan, kemudian gerakan membelinya, mengkonversikannya dalam bentuk sandang pangan, dan kemudian didistribusikan. Mungkin kita coba yang lebih kreatif ya, yang sudah dijalankan. Saya lihat teman-teman di beberapa wilayah sudah menjalankan itu. Kita buat webinar yang itu berbayar dan mendonasikannya secara sukarela, yang nanti uang itu kita putar lagi nih jadi kita konversikan dalam bentuk bahan pangan yang kita distribusikan lagi. Nah, mungkin itu Vi yang menurut saya penting. Lalu terkait banyak terjadi PHK di mana-mana, kemudian banyak beberapa sektor pekerjaan yang tidak bisa berjalan karena kondisi. Yang pertama mungkin apa ya, kita Indonesia gotong royong lah ya, semua kita berlandasan seperti itu. Sederhananya yang punya lebih, ayo kita bareng-bareng menyumbangkan. Mungkin orang dermawan di Indonesia banyak, Vi ya. Jadi kita nggak kehabisan orang dermawan ya di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua adalah perlu intervensi dari pemerintah, karena kalau sudah berbicara terkait PHK di berbagai perusahaan, kemudian di jalanan kita melihat orang yang jualan semakin sepi, kemudian kalau kita interview singkat mereka mengeluh bahwa penjualannya menurun. Nah, di sini menurut saya fungsi intervensi pemerintah. Oke, pemerintah saat ini sudah mengurusi banyak hal, tetapi yang hal-hal seperti ini tentu kita yang di luar pemerintahan akan sulit membantu ya, Via, kecuali dengan gerakan-gerakan seperti ini ya, gerakan-gerakan seperti ini kita laksanakan. Cuman kalau yang udah masalah PHK yang sudah ribuan pegawainya di PHK, kita kesulitan juga ya untuk membantunya ya, Via, karena itu akan mengucurkan banyak dana yang dibutuhkan untuk hal tersebut. Nah, bagi saya intervensi pemerintah sangat penting di sini, Vi. Kemarin Pak Jokowi sudah mengatakan akan ada semacam stimulus itu ya. Nanti
perusahaan-perusahaan yang berani tidak mem-PHK-kan karyawannya akan dibantu oleh pemerintah. Nah, bagi saya itu udah langkah yang tepat sih, adanya intervensi pemerintah untuk masalah-masalah yang memang kita sebagai masyarakat biasa ya tidak bisa menyentuh itu gitu, paling itu. Dari beberapa obrolan dengan teman-teman gerakan di berbagai daerah, terus ada yang cerita bahwa donasi yang masuk ke gerakan mereka semakin hari semakin menipis. Mereka menyadari bahwa ini bukan seperti bencana Lombok waktu itu yang di satu waktu terpusat di sana, bisa dikatakan kayak gitu. Tapi ini terjadi di berbagai daerah. Artinya tidak bisa atau paling enggak kita kesulitan untuk mendapatkan donasi dari luar daerah kita. Kayak gitu. Nah, teman-teman di satu daerah bercerita kayak gitu. Terus mereka ada pertanyaan, gimana caranya biar semisal ada berapapun donasi, itu bisa diputarkan nanti uangnya untuk membangun gerakan yang lebih sustainable, karena kita tidak tahu pandemi ini kan sampai kapan ya Mas. Mereka ingin memanfaatkan donasi yang udah ada ini untuk membangun gerakan menanam di sekitar rumah, kayak misal memanfaatkan halaman rumah, kayak gitu. Mereka mau memulai dari sektor-sektor terkecil, dari lingkup RT atau RW kayak gitu. Jadi ada yang dibagi di sini menanam apa, di rumah ini bagian menanam apa. Apakah itu mungkin, Mas? Apakah itu bisa terjadi? Apakah itu cocok atau bisa diberlakukan pada saat-saat seperti ini? Ini reason ya, artinya pendapat saya dan kemudian alasannya kenapa. Bagi saya mungkin ada benarnya, Via, kalau memang suatu bencana hanya di satu kota lain yang masih perekonomiannya berjalan dengan lancar, pasti akan terus berjalan ya, dan kemudian bisa saling membantu. Nah, saat ini hampir di seluruh penjuru negeri, di seluruh penjuru dunia mengalami hal yang serupa. Artinya bahwa kita ini dalam kesulitan ekonomi loh. Kita yang kerja-kerja misalnya pengusaha dan lain sebagainya, nggak bisa kita pungkiri, omset kita menurun di 1-2 bulan terakhir ya. Dan kita juga nggak bisa memprediksi kapan COVID-19 ini bisa berakhir. Kita berharap secepat mungkin ya. Beberapa ilmuwan mengatakan Juli sudah bisa, cuman beberapa ilmuwan mengatakan akhir tahun ya. Kita berharap memang Juli bisa selesai. Yang utamanya, iya betul, utamanya kita harus melaksanakan protokol yang sudah diatur oleh pemerintah ini dengan sebaik-baiknya. Udahlah, teman-teman yang masih ngeyel-ngeyel itu ikutlah dulu aturan-aturan yang sudah ada ini ya. Cukup banyak kok negara-negara yang sudah berhasil dengan penerapan lockdown ini ya. Kalau kita PSBB di Indonesia, baru-baru ini New Zealand 2 hari lalu mengatakan mereka zero case ya, 0 kasus positifnya, sudah tidak ada lagi. Mereka bisa berani mendeklar seperti itu. Menurut saya itu hebat, dan Indonesia harus contoh gitu kan. Korea juga semakin kesini semakin berkurang, sehingga aktivitas ekonominya sudah mulai berjalan seperti normal kembali. Ayolah Indonesia seperti itu. Ya, saya banyak di Jawa Timur ya, di Gresik, Surabaya ya, Via. Udah PSBB beberapa hari ini ya kita sudah PSBB, dan berharap sih nanti ke depan kasus-kasus positif di Surabaya semakin berkurang. Tetapi memang masih ada aja nih orang-orang yang ngumpul di warung-warung kopi. Mudah-mudahan setelah penerapan PSBB ini semakin inilah ya, udah nggak ada lagi yang kayak gitu ya. Kita pengen semua wilayah habislah kasusnya, sudah tidak ada lagi kasus positif dari COVID-19 ini. Melanjutkan yang ini ide untuk menanam atau berdaulat pangan dari rumah, itu sebenarnya ide yang sangat keren sih, ya. Ide yang sangat mungkin sekali untuk direalisasikan. Setidaknya saat ini kalau kita perhatikan, saya pribadi juga udah mulai dari awal COVID-19 melihat, oh kita untuk membeli sayur-sayuran sudah semakin sulit, untuk keluar rumah kita takut ya, takut tertular dan lain sebagainya. Kita akhirnya mulai mencoba menanam yang relevan di rumahnya masing-masing.
Mungkin kalau di rumah Lutfi lahannya luas, enak ya bisa nanam berbagai macam gitu ya. Kalau di saya kebetulan tinggal di rumah yang nggak besar, Vi, jadi halamannya kecil. Jadi saya hanya bisa menanam beberapa komoditi yang relevan untuk ditanam di lingkungan atau di halaman saya. Mungkin seperti wilayah-wilayah yang masih punya lahan lebih banyak ya, pemerintahnya bisa mendorong melalui dinas pertaniannya masing-masing, Vi, untuk melakukan penanaman di lahan-lahan yang saat ini statusnya mungkin kosong, tidak terfungsikan dengan baik ya. Bisa saja komoditi apa yang dibutuhkan. Mungkin kalau memang beras sudah surplus di Indonesia, kita tanamlah yang potensi defisitnya tinggi seperti bawang, Ya. bawang-bawangan, kemudian komoditi-komoditi sayur-sayuran dan lain sebagainya. Itu sangat relevan dilakukan. Nah, saat ini Aku Petani Indonesia punya gerakan nih. Aku Petani Indonesia memiliki gerakan menanam di rumah aja. Kita pengen ngasih sebuah movement kepada rekan-rekan daripada di rumah main handphone atau nonton, yuk paginya atau sorenya kita isi untuk kegiatan menanam, nanam aja yang sederhana yang kira-kira bisa kita manfaatkan ya. Contoh nih kayak saya nanam sawi, nanam kangkung, kemudian Di halaman rumah, Mas? Di halaman rumah, di polybag aja. Oh, ada jeruk lemon, ada daun salam, ada pandan suji, ada seledri. Nah, itu kan komoditi-komoditi yang sebenarnya kita butuhkan tuh setiap kita mau masak ya, istri kita mau masak pasti bahan-bahan itu dibutuhkan gitu kan. Nah, sejauh ini apa yang bisa saya tanam dengan keterbatasan pekarangan rumah yang saya tempati saat ini, gitu. Ya. Cuman kalau disuruh nanam padi dengan kondisi lahan taman saya yang sangat kecil, sepertinya saya nggak bisa, untuk nanam itu. Tapi silakan kalau teman-teman yang punya taman luas misalnya 500 meter 5.000 meter persegi, setengah hektar rumahnya luas gitu ya. Ya, kenapa enggak nanam? Jadi gini, kalau orang mengalami kesulitan, misalnya, Mas saya nggak bisa nanam, tanah saya jelek, tanah saya gini. Coba di cross check lebih detail bahwa kuncinya nanam itu kan 5 faktor penting ya, Pak. 1, tanahnya baik, kesuburannya baik. Kemudian 2, adanya ketersediaan air. Pasti kalau ada rumah pasti ada air di situ, yang nggak mungkin nggak ada air ya. Kemudian 3, pemilihan benih yang baik. Keempat adalah pemupukan yang tepat ya secara berimbang nutrisinya. Yang kelima adalah perawatan yang baik. Nah, bagi saya dalam tanah apapun, kalau tanahnya bagus semakin enak untuk kita tanam. Kalau tanahnya tidak bagus, ada upaya-upaya secara agronomis, kalau kita bisa bilangnya ada upaya-upaya untuk menyuburkan tanah tersebut. Bisa kita belikan sekam, bisa kita tambahkan pupuk organik, kemudian kita tambahkan pupuk sehingga tanahnya itu subur, dan bisa digunakan untuk kegiatan budidaya. Nah, pastinya kalau setiap RT RW, setiap perumahan membuat gerakan-gerakan seperti ini, menurut saya keren sekali sih. Bolehlah kita belajar dari salah satu desa Sinar Resmi ya, kalau nggak salah ya, saya agak lupa namanya ya, di wilayah Jawa Barat. Nanti saya coba share artikel-artikelnya, di mana mereka desanya itu menanam untuk dimanfaatkan pada masyarakat di desanya sendiri. Ketika ada lebih itu disimpan untuk kedaulatan desanya. Jadi mereka nanam nggak untuk dijual, tapi untuk masyarakat desanya. Itu menurut saya keren sih. Itu padi. Oh, padi. Padi ya. Kira-kira gitu, Pi. Itu mungkin bisa terjadi di desa kayak gitu, Mas. Tapi bagaimana dengan di kota, apalagi yang padat, bahkan untuk menemukan tanah di bawah itu udah susah karena udah sulit, ya. Semen, cor-coran kayak gitu. Apakah bisa membangun gerakan semacam atau ada upaya-upaya lain ya, Mas? Oke, Vi. Kalau dibilang bisa. Optimalkah? Menurut saya tidak optimal. Artinya bisa pada komoditi-komoditi tertentu. Kalau sudah pemukiman itu
kita menemukan sepetak tanah saja sudah susah ya, Pi ya. Kalau mau nanam komoditi-komoditi kayak padi, komoditi-komoditi tanaman kebun itu sudah sangat sulit sekali, Pi, untuk kita lakukan. Nah, paling tidak yang bisa dilakukan adalah menanam komoditi-komoditi yang pertumbuhannya cepat, kemudian secara ekspresi atau visual tanamannya nggak tinggi, nggak begitu lebar, dan bisa dimanfaatkan menggunakan metode tanam vertical garden. Vertical garden itu adalah upaya cara bertanam dengan memanfaatkan lahan-lahan yang sempit. Biasanya vertical garden ini digunakan pada kegiatan urban farming ya, atau kegiatan bertani di perkotaan, yang tanahnya sedikit. Kalau kita di desa, lahannya besar, kita bisa nanam horizontal ya, terus di lahan. Karena ini lahannya sedikit, kita cuma bisa menanam ya vertikal ke atas, dengan memanfaatkan bahan-bahan yang ada, contoh botol-botol bekas, kemudian botol-botol cat kaleng dan lain sebagainya. Kita tumpuk ke atas, dan tentu komoditi yang kita tanam adalah komoditi yang cocok untuk urban farming. Nggak bisa kita nanam jeruk, kita nanam apel, gitu nggak bisa. Ya, setidaknya kita bisa memenuhi beberapa komoditi-komoditi yang rentan umurnya rendah. Contoh kangkung 3 minggu, contoh seledri 21 hari ya, 21 sampai 24 hari. Kemudian sawi yang hanya sekitar sebulan lebih. Kalau kita nanam misalnya jeruk 2 tahun kan nggak relevan kan. Nah, kita tanamlah komoditi-komoditi yang relevan. Contohnya menurut saya adalah sayur-sayuran. Itu sangat bisa sekali dipraktekkan di gang-gang jalan yang sempit, di perkampungan-perkampungan yang padat masyarakatnya, padat pemukimnya gitu. Itu sangat relevan sekali untuk kita gunakan di perkotaan. Dan rekan-rekan yang telah melakukan kegiatan pertanian secara masif, terstruktur, dan luas di desa-desa, ini yang kesulitan pemasaran, teman-teman di kota, ayo bantu. Janganlah beli produknya dengan harga yang benar-benar turun gitu loh. Teman-teman di kota yang sangat membutuhkan makanan-makanan itu, janganlah beli dengan harga 70%-nya, 50% dari harga normalnya gitu. Malah teman-teman di kota membantu membeli langsung nih dari petani yang ada di desa, kemudian dijual di perkotaan yang notabene-nya sangat membutuhkan pasokan pangan. Harus kita sadari juga, pangan di perkotaan ini tidak bisa kita penuhi 100% dari lahan-lahan di kota, enggak. Malah kita memanfaatkan wilayah-wilayah pendukung di sekitarnya. Contoh Jakarta bisa nanam untuk memenuhi masyarakatnya. Nggak bisa. Beras saja mereka butuh 1 tahun 2,5 juta ton per tahun untuk Jakarta. Dari mana beras-berasnya? Kalau mereka hanya mengandalkan beras dari DKI Jakarta, ya semuanya udah kelaparan ya, Via. Mereka ya perlu kita sadari bersama, mereka sangat membutuhkan, sangat tergantung dengan wilayah-wilayah di sekitarnya, dari Bogor, dari Tangerang, dari Karawang, dan lain sebagainya. Jadi, ayolah teman-teman di kota yang sangat butuh, janganlah membeli harga dengan Afgan yang sadis lah harganya ya, dengan sangat murah gitu ya. Kita bantu nih petani-petani di pedesaan ini untuk menstabilkan harganya gitu sih. Kalau di Jogja tuh, atau mungkin terjadi juga di beberapa daerah ya Mas, misal Solidaritas Pangan Jogja ini setiap 1 minggu di hari Kamis itu selalu mendapat donasi sayur dari PPLP Kulon Progo Paguyuban Petani Lahan Pantai. Oh, PPL ya. Ya, setiap hari Kamis tuh mereka mendonasikan sayur 1 pick up kayak gitu untuk membantu teman-teman yang di kota. Saya jadi mikir kuncinya ini ada di desa. Kalau desa udah mati, kota juga mati kayak gitu. Habis, betul. Kadang nggak cuma dari Kulon Progo Mas, petani-petani dari Temanggung juga ada, juga dari Dieng, Wonosobo itu juga mendonasikan. Keren, Vic. Kita harus apresiasi sih langkah-langkah itu ya, yang notabene mungkin petani sebenarnya lebih membutuhkan
apa ya, secara finansial mereka membutuhkan uang ya, Vi ya. Iya. Tetapi saya harus apresiasi teman-teman di desa ini punya rasa gotong royong yang mungkin jauh lebih tinggi ya, Vi ya. Iya. Rasa solidaritas yang jauh lebih tinggi ya. Meskipun mereka nggak untung, meskipun mereka nggak dapat uang, tapi mereka tetap membantu. Nah, ini kan case sederhana yang kayak gini lah yang harus kita praktekkan juga di kota-kota, Vi. Orang di desa aja ngebantu nih teman-teman di kota, masa yang di kota nggak mau rugi gitu loh, Vi, maksudnya, Vi. Ayolah, ini udah saatnya kita saling gotong royong sekarang ini, Vi. Nah, mungkin yang di kota bisa bantu balik nih ke desa. Kita di kota punya lebih masker mungkin ya, masker kita berlebihan saat ini ya, masker kain. Kita kasih nih masker kita ke petani-petani di desa atau masyarakat di desa. Kita punya disinfektan mungkin di kota yang banyak ya. Ayo kita kasih bantuan juga kepada rekan-rekan desa. Kan keren kan, ada barter ya. Di desa memberikan bahan pangan, di kota mungkin bisa memberikan masker disinfektan. Ada barter lah, ada barter yang positif lah di situ. Ini di Jogja ada beberapa orang yang sudah membangun gerakan menanam di sekitar rumah tadi. Mau dimulai dari salah satu desa, itu desa Wojo kalau nggak salah. Itu udah mau mulai, udah terpikir konsepnya, udah buka donasi untuk kemudian diputarkan. Ketika desa itu sudah berjalan, sudah menjadi sampel, apa sih upaya yang bisa kita lakukan agar menjadi gedok tular mungkin ya, gedok tular ke desa-desa yang lain kayak gitu? Iya, Pi. Itu mungkin sudah langkah yang apa ya, Pi ya, langkah yang sangat keren ya, dan ketika berhasil itu sangat inspiratif menurut saya nanti, Pi. Dan kita harus akui ya, teman-teman Jogja ini punya kreativitas yang tanpa batas ini ya, Pi ya. Ada aja kreativitasnya ya. Ya, itu mungkin bikin kita semua yang alumni Jogja kangen terus ya sama Jogja ya. Dengan kreativitasnya, dengan kegotong royongannya, dengan sisi kegiatan-kegiatan sosialnya yang tidak pernah mati ya. Itu yang kita kagumi ya dari masyarakat Yogyakarta. Nah, menurut saya hal yang baik seperti ini dilakukan, Vi. Dilakukan dulu aja. Ketika itu udah berhasil, nanti kita insya Allah lah, seperti Aku Petani ya, yang salah satu lini bisnisnya bergerak di media pertanian, dengan rekan-rekan media lainnya juga, nanti akan kita coba blow up keberhasilan itu, Vi, ke mandirian desa tersebut dalam mencukupi kebutuhan pangannya. Nah, kita yakin lah, nanti ketika informasi itu viral, informasi itu didengar oleh banyak orang, akan banyak orang yang ingin belajar pada desa tersebut. Dan apa ya, getok tularnya berjalan, Vi. Ya gitu, Vi. Nanti ketika itu berhasil, saya coba bantu nanti dari rekan-rekan media pertanian untuk kita blow up itu, berita itu ya. Tentu kita berharap viral. Kalau viral nanti semua desa di Indonesia akan nyontoh itu, Vi. Kalau memang secara liputan itu belum berhasil, kita bikin nanti seminar online, Vi. Pak RT-nya atau penggiat Karang Tarunanya kita jadikan speakers lah ya, untuk mereka berbicara kepada masyarakat Indonesia ya, bagaimana gerakan yang mereka lakukan itu berhasil untuk mencukupi kebutuhan pangan di desanya. Nanti kita bantu lah untuk hal itu. Aku mau tanya, Mas, Aku Petani Indonesia bisa lebih mengenalkan Aku Petani Indonesia. Mungkin beberapa paham, udah dengar Aku Petani Indonesia itu gimana gerakannya. Mungkin Mas Adit bisa mengenalkan kepada teman-teman di sini. Gitu. Saya membayangkan penontonnya banyak ini, Mas. Kami sebuah gerakan yang masih sumur jagung ya. Kita bergerak di tahun 2016, bulan Juli 2016. Awal bergeraknya kita ini adalah bergerak sebagai social movement yang goals-nya adalah regenerasi petani. Karena isu pertanian itu banyak, permasalahan di pertanian itu banyak. Mulai dari tata niaga, kemudian sistem atau teknologi, kemudian ada satu permasalahan yaitu peran serta anak muda di dalamnya, atau kita sebut regenerasi petani ya biasanya.
bahasa medianya. Aku Petani concernnya di situ, Vi. Concernnya di regenerasi petani. Regenerasi petani ini berkaitan dengan apa? Sumber daya manusia, SDM-nya. 2016, 2017, 2018, kami melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya adalah membuat masyarakat itu lebih aware dengan sektor pertanian, Vi. Sebenarnya sederhana, anak-anak fakultas pertanian kadang nggak bangga dengan fakultasnya. Kamu dari mana? Dari fakultas pertanian, itu nggak bangga. Nah, saya ngelihat ada kejanggalan fenomena itu, Vi. Apa namanya, kok bisa ya orang-orang nggak bangga dengan fakultas pertanian? Malah kadang dipleset-plesetin. Kan kita ada jurusan agribisnis ya, Vi, ya, di sini ya. Ada jurusan agronomi. Kalau ditanya, misalnya nih kita kenalan nih sama anak dari fakultas lain. Dari mana, Mas? Anak pertanian nyebut nih, saya dari agribisnis lah, biar kesannya keren gitu ya, bisnis gitu ya, bisnis agri gitu ya. Nah, saya ngelihat ada fenomena-fenomena gini, kok kita nggak bangga sama fakultas pertanian kita gitu. Sedangkan saya pribadi saat itu adalah bangga sekali dengan fakultas pertanian. Saya masuk UGM saat itu hanya memilih fakultas pertanian atau memilih jurusan agronomi, yang lain nggak saya isi. Karena kecintaan pada dunia pertanian, Vi. Nah, lalu 2016, 2017, 2018, 2000 sampai 2018, Aku Petani ini adalah gerakan yang memang goals-nya adalah semakin banyak orang yang tertarik kepada sektor pertanian dalam kegiatan-kegiatan sosial dan kreatif. Nah, itu yang kami lakukan, Vi. Kita melakukan banyak program seperti kita punya kelas pemuda tani di SMA, kemudian kita memanfaatkan platform sosial media sebagai memberikan informasi yang edukatif kepada sektor pertanian, menceritakan hal positif tentang pertanian. Kami itu udah nggak pengen lagi cerita pertanian itu adalah petani yang miskin, petani yang kotor, petani yang nggak sejahtera. Udah capek lah kita dengar narasi-narasi yang kayak gitu. Makanya di platform-platform kita selalu mengatakan petani itu sangat menguntungkan. Petani itu menyehatkan. Anak muda, ayolah turun ke sektor pertanian. Kita angkat profil-profil rekan-rekan sahabat-sahabat kita petani muda yang sukses. Ada yang dari fakultas dari Visipol, dia bisa menjadi petani yang sukses dengan omset miliaran dan lain sebagainya. Jadi citra yang kita bangun pada sektor pertanian itu selalu yang positif, selalu narasi-narasi yang positif. Nah, itu yang dilakukan oleh Aku Petani Indonesia. Di tahun 2019 kita Aku Petani Indonesia Goes to Campus, kita mengelilingi puluhan universitas di Indonesia untuk mengkampanyekan pentingnya anak muda terjun pada sektor pertanian. Kita manfaatkan juga platform-platform yang ada, kita bikin yang namanya kuliah WhatsApp selama 1 bulan dengan berbagai narasumber yang keren. Ada Pak Menteri Pertanian di era Pak SBY, kemudian ada praktisi sayur, praktisi buah naga, praktisi hidroponik yang menjadi dosennya di situ, Vi. Karena kita pengen penerus-penerus pertanian ini memiliki kompetensi yang baik, SDM-nya oke, keren-keren kayak gitu. Kemudian kita kadang menulis ke media-media massa tentang pentingnya regenerasi petani, kemudian upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, upaya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah, kita bikin tulisan juga melalui opini-opini di media massa, kemudian kita akhir-akhirnya bikin YouTube channel, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kami lakukan selama 3 tahun terakhir. Lalu, di tahun 2020 ini merupakan tahun dengan transformasi yang besar bagi Aku Petani Indonesia, Vi. Kita bergerak dari awal sebagai social movement, tetapi di tahun 2020 ini kita akan menjadi sebuah agro-sociopreneur ship atau sebuah perusahaan sosial, Vi, di tahun ini kita, Vi. Artinya kita punya 2 produk yang akan kita jual dan bisa kerjasama dengan berbagai pihak, berbagai instansi. Yang pertama, produk kami adalah media pertanian, Vi. Kami selama ini nggak nyangka juga ya, platform-platform sosial media yang telah kami bentuk selama ini, website, Instagram, sekarang bermain ke YouTube ya baru-baru ini, itu ternyata menjadi platform yang disukai oleh netizen. Kita nggak nyangka ya bahwa
euforianya atau engagement-nya dengan masyarakat tuh sekuat ini saat ini, Vi. Teman-teman aktivis di berbagai kampus sering banget mengundang kita sebagai narasumber. Kemudian pemerintah melalui Kementerian Pertanian sering sekali mengundang kami juga untuk memberikan pendapat seperti itu. Nah, maka dari itu kami punya produk saat ini adalah media pertanian. Sama kedua, Aku Petani ini adalah ke depan akan menjadi perusahaan yang menyediakan expert atau menyediakan akademisi, praktisi, dan penggiat community di bidang pertanian, yang mana ini nanti akan menjadi solusi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Seandainya Lutfi di kampungnya pengen mengembangkan kakao. Nah, Aku Petani Indonesia nanti punya ahli-ahli kakao, Vi. Kita punya guru-guru besar di bidang agronomi, kita punya praktisi kakao juga, yang mana expert itu bisa membantu di wilayahnya Lutfi untuk berkonsultasi, bahkan pendampingan, Vi. Nanti seperti itu, Vi. Jadi goals kita nggak jauh-jauh, ingin meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia penerus pertanian di Indonesia. Kira-kira seperti itu, Vi, Aku Petani Indonesia di tahun keempat saat ini. Oke. Mantap. Semoga Aku Petani Indonesia makin maju, makin sukses, terus bisa mengajak terutama yang kalangan muda. Soalnya kayak saya, misal Mas, atau teman-teman seumuran saya, misal pulang pas liburan, diajak ke sawah atau membantu orang tua, kadang kan ada yang males-malesan, ada yang gengsi, kayak gitu kan, beberapa kan ada yang kayak gitu. Kita mau bikin citra itu berubah, Vi. Semoga nanti benar-benar bisa membawa citra positif ke teman-teman, terutama yang kalangan muda, kayak gitu ya, Mas. Kira-kira itu dulu aja sih, Mas. Iya, oke, siap. Mudah-mudahan bermanfaat lah, Vi. Ada yang mau disampaikan, Mas, untuk penutup mungkin? Ya, ini terakhir ya dari saya ya. Kita sebagai salah satu penggiat gerakan regenerasi petani di Indonesia, kita sudah berjalan 4 tahun saat ini. Pesan saya kepada rekan-rekan penerus sektor pertanian di Indonesia, bahwa penerus sektor pertanian di Indonesia itu bukan hanya lulusan dari SMK Pertanian dan Fakultas Pertanian. Problem di sektor pertanian ini bukan hanya alumni-alumni pertanian yang bisa menyelesaikan. Kalau hanya alumni-alumni pertanian, saya yakin persoalan bangsa tentang pertanian ini tidak akan selesai, Vi. Yeah. Sehingga kami mengajak dari teman-teman dari disiplin ilmu lainnya, dari Fakultas Ekonomi Bisnis, kemudian dari Fakultas Hukum, Fakultas Fisipol, dari ilmu budaya ya, secara lokal wisdom-nya di sektor pertanian banyak loh, Vi, kalau mau dipelajari. Ayo kita sama-sama turun membantu sektor pertanian ini, karena sektor pertanian ini adalah sektor yang sangat-sangat sentral ya di Indonesia, di dunia, karena tidak ada yang bisa menggantikan yang namanya bahan pangan ini. Indonesia harus terus berproduksi, Indonesia harus surplus di berbagai komoditi utamanya. Kita semua masih membutuhkan pangan, di mana pernah Pak Soekarno mengatakan, bukan kutipannya ya, poinnya adalah agar negara ini semakin maju seperti itu ya, agar negara ini roda pemerintahannya terus berjalan, cukupi beberapa sektor, salah satunya adalah ketahanan pangannya. Maka dari itu saya mengajak teman-teman dari berbagai disiplin ilmu, ayo bersama-sama yuk dengan gerakannya masing-masing, dengan Aku Petani Indonesia juga, untuk terus terjun memperbaiki, membesarkan sektor pertanian di Indonesia. Teman-teman hukum boleh tuh belajar atau konsentrasi kepada undang-undang agrarianya. Teman-teman Fakultas Ekonomi Bisnis bisa bantu secara rural ekonominya atau ekonomi pedesaannya. Teman-teman Fisipol, teman-teman HI misalnya, bisa membantu memasarkan produk-produk Indonesia di kancah dunia. Teman-teman ilmu budaya, ayo kita lestarikan lokal wisdom yang mana sangat banyak ya di Indonesia. Ada Wiwitan, kemudian ada Digayo,
yang sangat mendewakan kopi gayonya, yang mana memang kopi gayonya itulah sebagai sumber kehidupan keluarganya, menyekolahkan anaknya, membuat anaknya bisa sukses dapat pekerjaan di ibu kota misalnya ya, itu semua karena dari pohon kopi gayonya. Ayo kita bersama-sama konsentrasi memajukan sektor pertanian di Indonesia ini, Vi. Dan kita sangat senang sebenarnya, bukan senang karena pandemi COVID-nya ya. Dengan adanya pandemi COVID ini, hampir semua orang ya postingan di statusnya saat ini nanam di rumah, Vi. Nanam di rumah. Nah, artinya semua mulai care nih. Benar, semua mulai care. Oh, ternyata dengan kondisi seperti ini, misalnya tidak ada petani yang nanam lagi di desa, kita semua bingung mau makan apa. Akhirnya dengan kondisi yang sangat terjepit ini, akhirnya kita nanam di rumah gitu. Nah, kita bayangkan saja ke depan, kalau ke depan tidak ada tanah lagi. Semua tanah pertanian digusur untuk alih fungsi yang lain. Kemudian tidak ada lagi petani, tidak ada orang yang mau bergerak di bidang pertanian. Ya, kira-kira kondisinya akan lebih parah dari hari ini. Gitu kira-kira. Jadi pandemi ini memang menyadarkan kita di beberapa hal. Betul. Hidup kita lebih sehat, betul ya? Kita lebih sering cuci tangan, kita lebih sering pakai masker. Dulu rekan-rekan mahasiswa ini kadang nggak pakai helm kalau naik motor gitu kan. Jadi debu masuk nih, debu-debu masuk ke saluran pernapasan kita. Saat ini kita lebih care, lebih sering pakai masker, kita cuci tangan, menjaga kebersihan. Ya mungkin lah kita dulu namanya mahasiswa ya, habis main bola, habis apa nggak cuci tangan langsung makan ya kadang ya. Keringat kotor kita langsung makan. Nah, dengan kondisi saat ini kita sangat care dengan kesehatan kita. Nah, ya ke depan hal-hal yang bisa kita perbaiki di berbagai sektor dari sisi kesehatan maupun di sisi pertanian nanti bisa akan lebih membaik lah setelah pandemi ini. Ya, thank you. Kesadaran semakin tumbuh subur, tetapi pandeminya hilang kayak gitu. Turun, nah iya betul. Udah sih Mas, kayaknya itu aja. Aku makasih banyak waktunya. Semoga bisa membantu banyak orang kan, kita bertujuan gitu aja kan sekarang kan. Siap, betul Mas. Thank you. Makasih banyak. Ya, makasih sama-sama.